Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bas Sengat Kak Jibata. Nah, kembali berjumpa lagi bersama aku Saris. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi sebuah request dari salah seorang saudara kita yang minta dibuatkan tutorial jalur untuk pemasangan helai rotan di sarung mandau ataupun sarung dohong. Jadi sangat kebetulan sekali saya ada membawa sarung dohong dan juga sarung mandau yang kedua-duanya belum diukir. Oke, jadi sebelum ke inti daripada tutorial ini ataupun tips ini, jadi saya akan perlihatkan seperti apa jalur rotan bisa masuk ke sarung dohong, seperti yang saudara kita maksud. Oke, jadi sebelumnya ini merupakan sarung dohong. Dan ini bilahnya. Jadi pertama-tama jika kita ingin membuat jalur untuk rotan bisa masuk ke sarung dohong ataupun mandau ini, terlebih dahulu yang pertama-tama kali kita buat adalah jalur untuk bilah dohong ataupun mandau itu sendiri. Jadi itu yang pertama-tama kali kita buat. Jadi jika bilah dohongnya ataupun mandau sudah bisa masuk seperti ini, barulah tahap selanjutnya kita membuat jalur helai rotan bisa masuk ke bagian sarung ini. Jadi perlu diketahui ada 3 jenis jalur untuk memasukkan helai rotan. Jadi jika seperti ini, dan ini nantinya helai rotan akan melewati bagian luar. Jadi fungsinya ini adalah untuk memasangkan tali belawit. Jadi memiliki 2 lubang di bagian sebelah, tetapi tidak memiliki di bagian sebelah sini. Jadi setelah tadinya kita selesai mengerjakan untuk bilahnya, kita hanya perlu mengiris bagian dalam dengan lebar sesuai yang kita inginkan. Jadi untuk kedalamannya kira-kira 4 ataupun 5 mm. Jadi tujuannya adalah supaya bilah dohong ataupun mandau tidak mengenai helai rotan. Jadi sebenarnya caranya cukup sederhana. Setelah kita buatkan garis dengan menggunakan pulpen, kita hanya perlu membuang bagian dalam dengan kedalaman seperti yang saya maksudkan tadi. Dan kita buatkan lubang seperti ini, sejajar. Dan jika sudah dipasangkan maka hasilnya seperti ini. Jadi untuk tali belawitnya nanti kita pasangkan di tengah-tengah.
Nah, jadi helai rotannya masuk melewati lubang sebelah ini dan keluar melewati lubang sebelah ini dan melingkari kedua sarung dohong ini. Oke, ini untuk yang pertama. Jadi yang kedua, ini bisa saudara lihat. Jadi ini adalah tembus dan sebelahnya tidak. Ini sama seperti yang di atas. Oke, untuk yang kedua ini tujuannya adalah untuk mengikat sarung dohong ataupun mandau, tetapi helai rotan melewati bagian belakang. Sama seperti yang ini. Nah, jadi jika kita membuat ataupun melubangi bagian pinggir ini, ya, jadi kita buatkan lubang dengan ketebalan ataupun besar dari lubang ini sendiri harus menyesuaikan rotan yang kita raut supaya nantinya bisa terlihat lebih rapi. Nah, jadi jika seperti ini berarti bagian rotan melewati bagian luar. Dan ini untuk yang kedua, dan ini sama saja. Jadi intinya tadi di bagian dalam kita cukup buang atau perdalam dengan kedalaman 4-5 mm dan dibuatkan lubang dari pinggir menembus keluar seperti ini di bagian tengah-tengah. Oke, jika sudah seperti ini, nantinya hanya tinggal kita pasangkan rotan. Dan ini untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga, ataupun bagian yang seperti ini, kedua bilah rotan tidak melewati bagian luar. Nah, jadi seperti apa? Saya akan buka dulu. Dan sebenarnya di video yang lalu sudah saya buatkan tutorial bagaimana caranya mengunci sarung mandau ini tanpa rekat. Tetapi saudara kita tadi meminta bagaimana cara membuat jalur masuknya rotan ini. Jadi sebenarnya caranya tidak begitu sulit. Hanya saja kita harus teliti supaya jika sudah kita pasangkan nanti bisa sesuai dengan helai rotan yang kita raut seperti ini. Jadi hasilnya akan terlihat lebih rapi. Oke, nah, jadi untuk yang ketiga ini sudah saya jelaskan tadi. Untuk ketiga ini dua-duanya bagian kiri dan kanan daripada sarung ini harus kita buatkan jalur. Caranya hampir sama seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, jadi jika sudah kita buatkan parit untuk bilahnya, nah kalau yang ini adalah sarung mandau, nah kita cukup membuat ataupun memberikan parit baru di bagian dalam yang nantinya kita akan pasangkan rotan. Jadi untuk ke dalamnya hampir sama ataupun kira-kira 4-5 mm. Nah, jadi jika sudah seperti ini, sahabat-sahabat Haris bisa lihat
Ini menembus ke samping dari kedua antara sebelah bagian yang satu dan yang lainnya. Nah, jadi jika seperti ini, ketika dipasangkan, rotannya melewati bagian dalam dan tidak terlihat di bagian luar. Jadi yang ini sama seperti yang saya perlihatkan di sarung dohong tadi. Yang ini adalah fungsinya untuk memasangkan tali belawit. Nah, jadi ininya nanti bagian atasnya akan dipasangkan tempusar. Ini dipasangkan tali belawitnya. Dan di bagian yang ketiga ini dipasangkan rotan juga untuk pengunci tetapi melewati bagian dalam. Nah, jadi ketiganya mempunyai fungsi yaitu sebagai perekat ataupun pengunci dari sarung mandau ini sendiri tanpa kita menggunakan perekat ataupun lem. Nah, jadi jika untuk sarung dohong ini saya tidak membuat pengunci dengan bentuk seperti yang sarung mandau ini. Jadi saya hanya menggunakan pengunci yang bentuknya satu dimasukkan dan satu melilit di luar, melingkar di luar seperti ini. Oke, sahabat Saris, sepertinya sudah cukup jelas saya terangkan tadi. Jadi intinya, pertama-tama yang harus kita kerjakan adalah membuang bagian tempat bilahnya dulu. Jika sudah, kita buatkan parit bagian dalamnya ini dengan besar ataupun lebarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi untuk membuat lubang di sampingnya, kita bisa menggunakan pisau raut yang tipis supaya bagian sampingnya bisa dilubangi dengan sempurna dan bisa menyesuaikan dari helai rotan yang kita raut. Oke, sahabat Saris, jika nantinya sudah dipasangkan rotan seperti ini, nantinya saya akan pasangkan rotan dan dipasangkan juga tempusar di sini. Nah, jadi untuk pengukirannya itu tergantung daripada kita masing-masing. Bisa saja diukir duluan ataupun disimpai dulu baru diukir. Oke, sahabat Saris, saya rasa seperti itu tips ataupun cara yang bisa saya tunjukkan kali ini. Nah, jika ada yang belum dipahami, silakan di kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan terus video-video saya yang berikutnya supaya bisa mendapatkan informasi tentang membuat sarung mandau ataupun dohong. Nah, jadi saya rasa cukup seperti itu saja pembahasan kali ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang berikutnya. Salam budaya.